ini menyatakan terdakwa Andrina Isa Zeka bin Asarul Zeka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dipulangkan seluruhnya di pidana yang dilakukan. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 bundle print out hasil screenshot tampilan akun Instagram atas nama Zegaril beserta postingannya, 1 bundle print out hasil screenshot tampilan akun TikTok atas nama _Nami online beserta postingannya terlampir dalam berkas perkara, 1 unit handphone iPhone 12 beserta SIM card dirampas untuk negara, 1 buah flash disk Politeknik Ubaya kapasitas 8 GB berisikan unggahan video Instastory dan Reel Instagram dari akun Instagram atas nama _Zegaria dikembalikan kepada saksi korban Sandi Purnamasari, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Saudara, kita putus 3 tahun 6 bulan ya, dengan denda 10 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 bulan. Atas putusan ini konsultasi dengan penasihat hukum, saudara terima ganti atau pikir-pikir silakan. Penuntut umum juga pikir-pikir, jangka waktunya 7 hari, silakan. Oleh karenanya maka sidang selesai dan ditutup. Alhamdulillah. Bisa ya? Masih diganti Masih ya? hari ini apapun ada yang lainnya Enggak lagi. Kalau saudara misalnya merasa Buat gini, mundur dikit nggak bisa ya? silakan. Nah, kalau saudara merasa tidak pas dengan putusan kami, dengan penuntut umum juga begitu, upaya hukumnya nanti 7 hari setelah putusan. Saya minta teman-teman baik itu media maupun pengunjung untuk 1 menit bahwa hormati persidangan, jangan ada buat kegaduhan. Saya percaya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah yang mengerti dan memahami proses persidangan apapun yang kami putuskan. Itu kami bacakan putusannya nanti putusan nomor 67 Bitsus 2025 demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa Andrina Isa Zeka binti Al-Sahrul Zeka, identitas sebagaimana termuat dalam berita acara
Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan saat ini. Terdakwa tersebut didampingi oleh penasihat hukum dari tim advokasi. Sarunya di depan tuh, Saru. Saru. Itu masih di wartawan. Cantik. Abang. Jaksanya besumpahin kasih. Sabar ya Bu Jaksa. Sabar. Dia lupa mikirin laki-laki sendiri. Iya, apa sih tali oke nongkor doang. Cuma nongkor say hi. Say hi, dia baper nih Mbak Talia nih. Ya udah deh, Adinda. Tali oke emosian nih. Emosian, tensinya masih ada lakinya. Mas Talia. Semangat Doktif. Semangat. Semangat Doktif. Semangat Doktif. Dibikin nangis. Oh. Iya. Sedih. Sendirian. Berhenti semua tuduhan kalian. Lalu cuma ingin masyarakat mendapatkan kalian memang membuat. Jangan ada lagi pembodohan, marketing bodoh, marketing kotor yang selama ini owner singkat flexing lakukan itu. Stop, masyarakat. Bukan uang masyarakat, bukan untuk kalian peras. Mereka mendapatkan uang itu susah payah. Mereka ingin mendapatkan skincare itu sudah dibilang berulang-ulang. Apa yang Doktif lakukan ini seperti pisau bermata dua. Suatu saat pasti akan bisa sedikit Doktif melakukan kesalahan sedikit, mereka akan mudah menyerang Doktif. Tapi sekali lagi Doktif tekankan, tidak sedikit pun Doktif akan mundur. Doktif tidak akan gentar sama sekali selama yang Doktif katakan adalah kebenaran. Karena di agama Doktif, apa yang Doktif lakukan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan Doktif ingin uang kalian selamat. Belilah produk-produk skincare yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang menjualnya adalah owner-owner yang tidak pernah melakukan flexing sama sekali. Karena mereka lah yang menjual skincare yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Hari ini saya divonis 3 tahun setengah. Suatu sangat Doktif syukuri. Ini akan menambah semangat Doktif meskipun perjuangan di depan sangat berat. Guys, alhamdulillah vonisnya 3,5 tahun plus denda 10 juta. 10 juta. Kalau nggak dibayar tambah lagi 2 bulan. Subsidi 2 bulan. Guys, maksud tadi kita lagi diem-diem dipakiuin. Sama si Talia oke. Iya kan? Iya, Sama siapa? Talia Oki Waria. Warriornya emosi. Dia gini? Iya. Doktif gini, Doktif. Ya ampun. Gua ada videonya, lu lihat aja. Gue nggak lihat. Talia oke pakai. Siapa namanya? Aku ada videonya. Siapa namanya Talia Oki? Talia. Ngapain sih dia kayak gitu? Ih, berani ya Udah bener jualan bunga dari Rosalinda. nyalinya. Ya ampun, di ruang persidangan. Lillahi ta'ala saya nggak ikhlas dunia dan akhirat. Ibarat kata, semua jaksa yang nanti mendapatkan azab, ingat muka saya. Dari mau keluarganya, dari mananya. Kalau seandainya terjadi musibah besar terhadap keluarganya, ingat muka saya. Dunia dan akhirat saya tidak akan pernah memaafkan. Let me do that. Dunia hiburan tanah air kembali diguncang dengan kabar mengejutkan. Issa Zega, selebriti kontroversial yang kerap jadi sorotan, kini resmi divonis 3,5 tahun penjara. Vonis ini dijatuhkan usai dirinya terbukti melakukan penghinaan terhadap Sandi Purnamasari, sosok di balik kesuksesan MS Glow. Bagaimana awal mula kasus ini mencuat ke publik? Seberapa serius dampaknya bagi kedua belah pihak? Simak ulasan lengkapnya hanya di channel ini. Issa Zega akhirnya divonis hukuman penjara selama 3,5 tahun dalam kasus penghinaan terhadap Sandi Purnamasari, bos MS Glow.
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta agar Isa Zega dipenjara selama 5 tahun. Vonis penjara untuk Isa Zega dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025. Majelis Hakim menyatakan Isa Zega bersalah dalam tuduhan penghinaan terhadap istri Gilang Widya Permana. Bukti-bukti elektronik berupa video dan chat media sosial membuktikan artis yang juga transgender itu melakukan penghinaan, ancaman, dan juga fitnah. Terdakwa dengan sengaja menyebarkan informasi palsu, mengancam, dan merusak reputasi korban. Perbuatannya tidak bisa dimaafkan, kata hakim. Menariknya, usai Isa Zega divonis penjara 3,5 tahun, sejumlah pengunjung pun berteriak puas. Hingga berita ini diunggah, Sandi Purnamasari belum memberikan pernyataan atas vonis yang diterima Isa Zega. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyatakan tuntutan penjara kepada selebgram Isa Zega dalam kasus pencemaran nama baik dan pengancaman terhadap bos skincare MS Glow, Sandi Purnamasari. Berdasarkan tuntutan JPU, mantan manajer artis tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara dengan denda 10 juta rupiah. Sidang pembacaan tuntutan digelar pada Rabu, tanggal 30 April tahun 2025, di Pengadilan Negeri PN Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Rekaman detik-detik JPU membacakan tuntutannya pun beredar di media sosial. Salah satu akun yang membagikannya adalah @tante.rempong.official. Pertama, menyatakan terdakwa dengan Isa Zega terbukti secara sah meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif pertama penuntut umum, tutur JPU David Christian Lumban Gaol, dikutip pada Rabu, tanggal 30 April tahun 2025, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A JO pasal 27B ayat 2 huruf A UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sambungnya. Kemudian, David melanjutkan dengan tuntutan kedua yang berisi hukuman terhadap terdakwa yang diduga transgender tersebut. Kedua, menuntut majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Isa Zega dengan pidana penjara selama 5 tahun, dengan pidana denda sebesar 10 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Lanjutnya, David menambahkan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Setelah pembacaan tersebut, mendadak Isa Zega protes kepada majelis hakim karena dijatuhi tuntutan 5 tahun. Sebab, ia tetap merasa tidak bersalah dan menganggap postingannya tentang Sandi Purnamasari hanya dongeng belaka. Kasus ini bermula dari Sandi Purnamasari yang mengetahui postingan Isa Zega di media sosial pada 17 dan tanggal 18 September tahun 2024. Postingan tersebut dinilai telah mencemarkan nama baik serta produk kosmetik MS Glow. Terdakwa bernama asli Sahrul Isa itu ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025, telah dijerat pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 45 UU ITE. Saat kejadian itu saya sedang hamil 6 bulan. Terdakwa justru menghina martabat keluarga saya, bahkan menyumpahi anak saya cacat, tutur Sandi di ruang sidak pada Maret tahun 2025 lalu. JPU Ari Kuswadi sempat membacakan salah satu unggahan yang dibuat Isa Zega di akun Instagram @zega_real dan TikTok @mami_online. Unggahan tersebut dianggap mengandung penghinaan dengan menyebut Sandi sebagai "son desip". Namun selama persidangan berlangsung, Isa Zega berulang kali menyatakan bahwa postingannya itu hanya dongeng karangan belaka dan sama sekali tidak bermaksud menyinggung Sandi Purnamasari. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa ujaran di media sosial bisa berujung pada konsekuensi hukum yang nyata. Hati-hati dalam berbicara, apalagi jika menyangkut nama baik orang lain. Bagaimana menurut kalian soal vonis terhadap Isa Zega? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia selebriti. Sampai jumpa di video berikutnya.